Anak raja mengundang makan. Mana cakepnya Pak Dewan? Anak raja mengundang makan. Makan di istana jangan berserakan. Sebelum salam saya ucapkan, pastikan konsumsi sudah disiapkan. Insyaallah ada konsumsinya Pak Haji ya. Insyaallah. Oh siap, Masya Allah. Pak nelayan ke laut Tarakan. Ke laut Tarakan mencari ikan. Kenapa jauh sekali cari ikan Pak Haji? Di Bontang juga banyak Pak Haji ya. Tidak usah protes karena saya yang ceramah toh. Pak nelayan ke laut Tarakan mencari ikan. Kalau jamaah konsumsi insya Allah dapatkan, khusus penceramah mohon dibungkuskan. Paham sudah Pak Haji ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Raja sedang menyulam kain dari negeri jiran. Dari suaranya menjawab salam, saya pastikan bulan ini banyak pengeluaran. Liburan Pak ya, ini banyak pengeluaran biasanya ini. Apalagi caleg ini banyak pengeluarannya. Insya Allah niat sedekah Pak Haji. Insya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Petang ini atas izin Allah, pilihan Allah, hidayah serta taufik dari Allah, kita kembali dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat fardu maghrib sebagaimana yang ditertibkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dan lagi selalu saya sampaikan, salat fardu yang ditertibkan, dicontohkan Nabi ada 3 tertib. Tertib yang pertama tertib waktu, yakni di awal waktu. Tertib yang kedua tertib tempat di mana azan dikumandangkan. Dan yang ketiga tertib cara, yakni dengan cara berjamaah. Maka ketika kita melaksanakan salat fardu di rumah Allah Subhanahu wa taala, 3 tertib ini insya Allah tertunaikan. Semoga salat fardu maghrib yang baru saja kita laksanakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita semua untuk menjaga salat fardu sebagaimana yang dicontohkan, yang ditertibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian ba'da maghrib kita di kesempatan yang berbahagia ini saya beri tema atau saya beri judul dahsyatnya berbagi. Dahsyatnya berinfak dan bersedekah. Saya akan mengangkat 2 buah kisah Bapak Ibu. Kisah yang pertama kisah nyata, fakta terjadi di masa lampau. Tepatnya di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kisah yang kedua juga fakta nyata, saya ambil dari buku Dahsyatnya Sedekah. Itu terjadi di masa kini, tepatnya di kota Gudeg, di kota Yogyakarta. Dari 2 buah kisah ini nanti kita akan ambil hikmah, ambil pembelajaran untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kenapa saya katakan demikian? Saya yang menyampaikan beruntung, Bapak Ibu jamaah yang mendengarkan beruntung, yang paling beruntung yang mengamalkan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam sebuah riwayat
Di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam hiduplah pasutri. Apa itu pasutri, Pak? Pasangan suami istri. Di mana pasangan suami istri ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasangan suami istri yang sangat miskin. Tidak memiliki apa-apa. Tetapi subhanallah dengan kemiskinannya, dengan kefakirannya tidak lantas membuat dia protes kepada Allah. Tidak membuat dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan ujian kemiskinan yang Allah timpakan berikan kepada pasangan suami istri ini justru semakin membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Tetapi walaupun demikian pasangan suami istri ini dia tidak mengeluh, tidak protes kepada Allah, namun dia curhat dengan suami, bertukar pikiran kepada suami, kita ini miskin. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya kalau kita bisa juga berbagi kepada sesama, membantu kepada sarana umat Islam, pendidikan Islam, rumah Allah, melalui infak dan sedekah sebagaimana tetangga kita yang memiliki harta yang lebih, sebagaimana tetangga kita, saudara kita yang kaya. Maka kemudian suatu malam suami istri ini bermusyawarah, bincang-bincang musyawarah, lalu sang istri berkata, wahai suamiku, bukankah Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu diberikan mukjizat oleh Allah? Apa mukjizat beliau? Salah satu di antaranya bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada beliau, wahai suamiku, minta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah agar supaya kita bisa dibukakan pintu rezeki kita, bisa dilebihkan oleh Allah, bisa dikayakan oleh Allah, sehingga kita juga bisa berbagi sebagaimana tetangga kita yang kaya. Kita juga bisa berinfak, bersedekah, membangun sarana-sarana pendidikan Islam, rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya. Singkat cerita, sang suami pergilah menemui Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan menceritakan apa yang menjadi perbincangan terhadap suami istri ini di rumah. Wahai Nabiullah, kami ini pasangan suami istri sudah terlalu lama menjalani yang namanya kemiskinan ini. Bukan kami tidak ridho, bukan kami tidak terima, cuma kami ingin kalau nanti diberikan harta yang lebih oleh Allah, kami juga mau berbagi kepada sesama, membantu kepada sesama, berinfak, bersedekah. Oleh karenanya sudilah engkau meminta kepada Allah, karena engkau punya mukjizat, bisa berdialog, bisa berbicara, langsung berdoa kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya kami ini bisalah diberi kesempatan sebelum Allah panggil kami juga dianugerahkan kekayaan oleh Allah. Lalu kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, baik, berdoalah Nabi Musa. Dan apa yang terjadi? Didengarkan, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu catatan. Apa catatannya Bapak Ibu? Wahai Musa, sampaikan kepada umatmu ini, sampaikan kepada suaminya, pasangan suami istri ini, saya hanya bisa memberikan kesempatan kaya cuma 1 tahun saja. Ya. Saya hanya bisa berikan kelebihan harta materi 1 tahun saja. Nanti setelah setahun kembali saya akan miskinkan dia. Disampaikan kepada umatnya, tidak apa-apa, yang penting saya bisa merasakan kelebihan harta, kekayaan oleh Allah sehingga saya juga bisa berbagi. Nah, singkat cerita lagi Bapak Ibu, hari berganti hari, berganti pekan, berganti bulan. Ini umatnya Nabi Musa dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian sang istri berkata kepada suami, wahai suamiku, engkau katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah kaya hanya setahun. Mari kita manfaatkan setahun ini. Harta yang Allah lebihkan kepada kita, Allah kayakan kita, kita gunakan untuk berbagi kepada sesama, membantu saudara-saudara kita, membantu semua makhluk-makhluk Allah, membantu sarana ibadah, membantu sarana pendidikan. Pokoknya berimpak, bersedekah kita. Sebab nanti kalau lepas setahun kita tidak bisa lagi berimpak, bersedekah. Suaminya semangat, istrinya semangat. Alhamdulillah, sejak bangun tidur sampai tidur kembali, dengan harta yang Allah berikan kepadanya melimpah, ini suami istri selalu dan selalu tidak ada waktu berlalu kecuali berbagi, kecuali berimpak, bersedekah, kecuali membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking asiknya berimpak, bersedekah, berbagi, Bapak Ibu, sampai sudah lebih 1 tahun ternyata tidak miskin-miskin. Rupanya Nabi Musa ini ngamati, Bapak Ibu. Diamati. Ini kalau sudah lebih 1 tahun kok nggak miskin-miskin. Hartanya semakin bertambah. Lalu kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah. Ya Allah, please deh. Nah itu kalau bahasa kita ya. Ya Allah, setahun lebih yang lalu engkau pernah berkata bahwa ini hamba-Mu sepasang suami istri ini, engkau akan berikan nikmat kekayaan harta, materi hanya 1 tahun. Tapi ternyata sudah lebih 1 tahun itu hartanya tidak pernah berkurang dan tidak pernah miskin. Bahkan bertambah hartanya, tambah kaya. Ini rupanya suami istri ini Bapak Ibu, selain dia suka menyumbang, ya, membelanjakan hartanya, jadi beliau ini membuat semacam 7 tempat. Jadi ada memang rumah beliau siapkan rumah khusus untuk anak yatim, rumah khusus untuk anak yatim piatu, yatim dan piatu, orang-orang yang sudah uzur, orang yang berkekurangan, fakir dan miskin, ya, fisabilillah dan lain sebagainya. Sampai 7 tempat beliau buat. Jadi yang mau anak yatim dapatkan bantuan dari beliau, di sana petaannya. Yang fakir miskin di sini petanya. Untuk para ustadz ustazah, di sini petanya. Yang jihad fisabilillah, di sini petanya. 7 tempat. Ya Allah, kata engkau cuma 1 tahun engkau berikan kesempatan kaya, ini sudah lebih 1 tahun kok tidak miskin-miskin, malah bertambah kekayaannya. Lalu Allah jawab, wahai Musa, sebenarnya pintu rezeki yang saya bukakan dengan dia cuma 1 pintu. Cuma masalahnya pintu rezeki yang dia berikan kepada hambaku 7 pintu. Saya cuma 7 pintu berikan ke dia, dia berikan 7 pintu buat hamba-hambaku. Malu saya dengan hambaku kalau dia lebih dermawan daripada aku. Nah begitu. Jadi 1 pintu itu saya biarkan. Sampai hari ini saya biarkan. Selama dia suka berimpak, selama dia suka bersedekah, maka pintu rezeki yang 1 itu tidak akan pernah saya tutup buat dia. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan menjadi orang miskin, bukan berkurang harta bendanya, justru semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang itu kan Nabi Musa, Ustadz. Wajar, Nabi. Apalagi Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa bercakap-cakap, berbicara dengan Allah. Baik Bapak Ibu, saya akan ambil kisah nyata dari buku yang saya sampaikan tadi, Dahsyatnya Sedekah. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Malik. Abdul Malik ini seorang mahasiswa yang lagi kuliah di Jogja. Mungkin kejadian ini mungkin ya beberapa tahun yang lalu, masih eranya Fortuner. Pak Dewan, Fortuner itu tahun berapa Pak Haji? Boomingnya mobil Fortuner itu kejadiannya. Jadi Abdul Malik ini Bapak Ibu kuliah di Jogja. Salah satu tantangan terberat kalau kita kuliah di Jogja itu, kalau tidak kuat-kuat Pak, cepat menikahnya. Rupanya Abdul Malik ini takut
terseret dengan yang namanya zina, dengan ujian pergaulan yang cukup bebas di sana, maka beliau putuskan untuk menikah. Jadi sementara kuliah Abdul Malik ini sementara kuliah menikah. Bisa kita pahami Bapak Ibu, namanya anak kuliah, ini pengalaman yang kuliah sudah menikah. Yang namanya bantuan uluran tangan orang tua tidak bisa diputuskan. Sudah pasti orang tua tetap membantu toh. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Tapi alhamdulillah menghindari zina lebih baik dia menikah. Tentunya dengan segala keprihatinan. Istrinya mau menerima dengan segala kekurangannya, Abdul Malik juga oke, menikah. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan punya anak satu. Masih kuliah sudah punya anak satu, Pak. Kalau saya dulu tamat SPG menikah. 19 tahun Pak Haji saya menikah. 20 tahun saya sudah punya anak. Jadi sekarang saya kelahiran 74, saya sudah punya cucu. Jadi saya dulu termasuk menikah muda. Kenapa? Karena bapak saya menikah 16 tahun. Ibu saya 12 tahun. Jadi begitu tamat sekolah guru, mengajar setahun di KPS Balikpapan. KPS itu kerjasama antara Pertamina dengan Faiko dulu itu, ingat saya. Gaji saya waktu itu sudah 300 Pak. Itu ASN itu rasanya dulu belum sampai 100 gajinya. Saya sudah 300. Karena memang perusahaan asing. Kerjasama dengan Pertamina. Ya. Waktu itu gaji ASN masih kecil Pak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ASN dikejar. Jangankan ASN, P3 pun sekarang dikejar. Karena sudah luar biasa gajinya Pak. Dulu itu tidak ada yang mau jadi pegawai negeri sipil Pak. Kenapa? Gajinya kecil. Makanya ada anekdot. Satu-satunya orang yang bisa membuat onta di Arab bisa menangis itu orang Indonesia Pak. Orang Jepang bisiki onta, tidak nangis ontanya. Orang Amerika katanya negara adik kuasa bisiki itu onta, tidak menangis ontanya. Begitu orang Indonesia bisiki, nangis itu ontanya. Apa yang dia bisiki sehingga ontanya menangis? Kata orang Indonesia ini, wahai onta, saya PNS dari Indonesia. Nangis ontanya karena tahu kalau gajinya kecil. Nah, jadi saya dulu 19 tahun Pak Haji menikah. 20 tahun sudah punya anak. Anak saya kalau hidup 6. 2 meninggal. Sudah punya tabungan Pak Haji. Anak kedua dan ketiga. Dan saya bersyukur anak ketiga itu sudah lahir 3 hari. Prematur 7 bulan di PT Badak. Masih gratis waktu itu karena saya mengajar di Al-Kausar Badak. 3 hari. 7 bulan prematur, 3 hari dipanggil oleh Allah. Dan saya sudah beri nama, cuma belum diakikoh. Karena saya menunggu 7 harinya. Sehat itu anak. Ternyata 3 hari meninggal. Dan sudah saya beri nama Hafizatul Qur'ani. Niat saya ini jadi penghafal Quran. Ternyata 3 hari Allah berkehendak lain. Allah panggil ini anak. Sudah ada tabungan saya Pak. Sekarang tinggal 4, 2 sudah syahid. Jadi sudah ada tabungan Pak. Mau nambah lagi karena masih muda, dokter bilang nah, paham sudah kan? Nah, kecuali kalau rahimnya berbeda. Nah. Jadi Bapak Ibu, ini Abdul Malik masih muda, masih kuliah, menikah, anaknya 1. Suatu ketika Abdul Malik ini mau menghadiri pengajian seperti ini. Cuma beliau ingin ke sebuah pondok pesantren di Jogja. Waktu itu kisahnya Ahad pagi di Jogja itu Pak. Kalau Ahad pagi ramai kajian-kajian anak-anak muda. Termasuk di Masjid Jogokarian itu. Hari Ahad. Jadi beliau hendak menghadiri pengajian. Dan kendaraan beliau Vespa. Karena memang di Jogja itu konon kalau punya Vespa keren. Makanya saya punya Vespa itu Pak Haji. Motor-motor lain saya tidak pernah tergoda. Selalu senang pakai Vespa. Kenapa? Kalau Vespa itu dimanapun parkir enak, saya tenang. Dan kalau ada yang mau tabrak, tabrak saja. Dan kalau ada razia, mikir-mikir itu Polantas naikkan ke mobil. Yang ngomong ini Polantas. Mohon maaf. Ini kalau Vespa Ustadz susah, Ustadz berat Ustadz.
Nah, ini Abdul Malik ini Bapak Ibu punya Vespa, di dompetnya ada uang 10.000. Tujuannya Abdul Malik ini mau menghadiri pengajian, nanti sekalian beli bensin. Jadi 10.000 itu untuk beli bensin. Belum ada Pertalite ketika itu, mungkin mau beli bensin 10.000. Hadirlah beliau ke tempat pengajian, ke sebuah pondok pesantren, tempat rutin beliau ngaji. Rupanya qadarullah, karena tidak ada hidup ini yang kebetulan, pondok pesantren itu lagi dipugar. Ya samalah seperti Masjid Baitur Rahim ini. Ya. Lagi dipugar. Nah, Pak Kiainya setelah tausiah, bahkan materi tausiahnya sama dengan materi yang saya angkat. Semua jamaah diajak untuk berinfak untuk pembangunan pondok pesantrennya. Ketika Pak Kiai ini mengajak untuk berinfak, ini Abdul Malik bergejolak di dalam hatinya. Apa kata beliau dalam hati? Ini kalau saya berinfak dengan uang semata wayang yang 10.000, pulang dorong motor ini. Saya pulang dorong motor karena uangnya cuma 10.000 untuk beli bensin. Bergejolak Pak antara setan dan malaikat. Alhamdulillah dimenangkan oleh malaikat. Akhirnya beliau putuskan, bismillah, uang 10.000 saya infakkan untuk pondok pesantren. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pulang dorong Vespa karena sudah tidak ada uang 10.000 tadi. Dan subhanallah, keajaiban Allah turun. Tidak sampai 100 meter beliau dorong Vespa, tiba-tiba ada klakson Fortune, titit. Assalamualaikum dari dalam mobil. Beliau jawab, waalaikumsalam, siapa ya? Yang di dalam mobil bilang, masa lupa, saya kan temenmu waktu SMP. Saya kan teman sekolahmu waktu SMP. Rupanya yang di dalam Fortune ini Pak, pengusaha developer di Semarang. Sukses rupanya Pak. Temannya SMP ini pengusaha developer, pengusaha perumahan di Semarang. Semarang dengan Jogja itu kan kurang lebih 2 jam aja. Nah, rupanya temannya ini mau mudik pulang ke Jogja, silaturahmi ke orang tua karena bapaknya sudah tidak ada, mau ketemu dengan ibunya. Lalu dia bertanya, saya kan temanmu waktu SMP. Oh iya. Loh, kenapa motornya didorong? Kata temannya yang naik Fortune ini. Abdul Malik bilang, habis bensin. Makanya saya dorong. Kata temannya yang punya Fortune tadi, wahai saudaraku, parkirkan motormu di pinggir jalan, ikut saya ke pom bensin. Dibawalah ini Abdul Malik ke pom bensin Pak. Begitu sampai di pom bensin, dibelikan aqua gelas yang 1,5 liter. Yang besar itu Pak. Diminum oleh Abdul Malik, habis Pak. Kenapa habis? Dorong Vespa. Bisa dibayangkan hausnya itu Pak. Habis 1,5 liter. Dan botol kosongnya beliau bersihkan, lalu kemudian ditempatkan bensin. Jadi dijadikan wadah, dijadikan tempat bensin Pak. Diisi itu botolnya. Lalu kemudian dibawa lagi pulang ke tempat motornya. Oleh temannya yang punya Fortune tadi. Mobil Fortune, Toyota itu ya Pak Haji ya. Nah, pulang ke tempat motornya lagi. Cerita-cerita di dalam mobil, ternyata temannya yang kaya ini, pengusaha developer di Semarang ini, beliau sudah 3 tahun menikah, belum punya anak. Nah Abdul Malik masih kuliah, sudah punya anak. Tokcer sekali Pak. Nah, beliau subhanallah, engkau sudah punya anak, saya sudah 3 tahun menikah, sudah berobat kemana-mana, belum punya anak. Sambil cerita, sampailah di tempat motor tadi yang ditaruh. Nah, begitu sampai di motor, kata temannya nih, wahai saudaraku, saya hanya bisa mengantar sampai di sini, saya sudah terlalu kangen dengan ibunda saya. Nanti malam kita ketemu sholat maghrib. Terserah mau di kalian atau mau di Baitur Rahim Rawa Indah, terserah. Kurang lebih begitu. Nah, turun Abdul Malik, isi motornya dengan 1,5 liter dari bekas aqua Pak, isi Vespanya. Setelah itu dia pulang. Maaf, sebelum dia berpisah, ini temennya yang kaya nitip amplop. Nitip amplop Pak. Nitip amplop lalu bilang seperti ini, wahai saudaraku, ini sedikit ada rezeki dari Allah.
tahu engkau masih kuliah, engkau sudah punya anak istri. Ini ada rezeki sedikit saya berikan kepada engkau buat istri dan anakmu, buat keluargamu. Satu yang saya minta, doakan saya cepat punya anak. Dikasihlah turun dari mobil, isi pestanya dengan bensin yang dibotolnya, kemudian pulang, berpisah untuk sementara maghrib. Setelah itu pulang Abdul Malik ke rumah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang pertama dilakukan Abdul Malik ketika sampai di rumah? Apa? Buka amplop. Karena saya itu suka karena banyak dapat amal. Bukan amplop. Banyak ceramah, banyak jadwal, selain banyak amal, banyak dapat doa, duit. Ini jawaban Bapak Ibu tidak salah sebenarnya, tidak salah, cuma kurang teliti. Dibuka itu amplop, Bapak Ibu kaget ini Abdul Malik. Kenapa? Begitu amplop dibuka, berapa isinya Pak? Berapa isinya? Tidak tahu karena belum saya kasih tahu toh. Isinya 3,5 juta. 3,5 juta. Masya Allah. Bapak Ibu, saya tanya, berapa infaknya Abdul Malik? Berapa? 10.000. Berapa Allah ganti? Berapa Pak? Berapa? Berapa? Allah ganti 3,5 juta plus bensin 1,5 liter plus aqua 1 botol. Betul Pak? Berapa infaknya? 10.000. Perhatikan Pak. Buka Quran surah Saba ayat 39. Mohon Pak Imam luruskan kalau salah. Surah Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang artinya apa saja yang kau infakkan, apa saja yang kau sedekahkan, Allah akan menggantinya. Itu belum seberapa Pak. Yang lebih dahsyat lagi, buka Al-Baqarah ayat 245. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Yang artinya siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah, dengan kata lain suka berinfak, suka bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan berlipat ganda. Nyambung tidak Pak dengan kisahnya? Nyambung. Jadi kalau kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, apakah berinfak, bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti, dan tidak hanya mengganti, Allah ganti dengan berlipat ganda. Bayangkan Pak, 10.000 dia sedekahkan, Allah ganti 3,5 juta plus bensin 1,5 liter plus aqua 1. Itu artinya Bapak Ibu, orang yang suka membelanjakan hartanya, apakah berinfak, bersedekah, kasat mata berkurang hartanya, tapi hakikatnya tidak akan pernah berkurang, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ke Bontang Desember 2096. Jadi Bapak Ibu, saya di Bontang itu pertama menginjakkan kaki Desember tahun 96. Alhamdulillah 96 sampai hari ini, sampai 2023, istri saya sudah 4 orang anaknya. Ini bukan istrinya Pak, anaknya. Senyum Pak Imam itu, dan niat kayaknya Pak Imam. Pak Imam, kalau kita dewan ada niatnya, cuma keberaniannya cuma ada. Kadang juga berani, masalahnya di rumah lebih berani Pak, itu masalahnya Pak ya. Masya Allah.
Saya datang Desember 1996. Pertama kali saya kenal Pak, di Bontang itu pertama kali saya kenal Haji Damang. Haji Damang Pak, pertama kali saya dengar, toko bangunannya baru baru satu. Dan itu beliau setiap hari Jumat atau malam Jumat ke Al-Ikhwan dikasih saya sedekah. Karena waktu itu saya Pak Imam, tidak hanya imam. Waktu saya pertama di Al-Ikhwan Kampung Baru, dia imam, dia muadzin, mungkin beliau prihatin, jadi tidak saya dan beliau sampai hari ini setiap Ramadan mesti umroh. Pertanyaan saya, uang habis? Tidak habis uangnya. Bahkan kemarin saya khutbah Idul Fitri di Nurul Iman, baru tahu saya kalau Haji Damang rumahnya 3 berjejer. Di atasnya ada jalan tol. Itu bukan 3 rumahnya. Toko bangunan yang ada di Bontang bersama Haji Damang. Karena beliau suka berbagi. Jadi dengan berbagi itu menjadi pintu rezeki. Makanya Pak Dewan kalau banyak berbagi nih jadi lagi nih kayaknya nih, insya Allah. Nah, apalagi kalau berbagi sama ustadznya, niatnya saja yang diluruskan Pak Dewan. Niat saya sedekah. Karena kalau musim-musim pilkada, pileg begini, jaga betul itu niat. Ya, dijaga betul niat. Jadi kalau kita mau berbagi Pak Dewan, niatkan. Ma'udiyat ibtigha'al liwajih. Niatkan karena Allah. Insya Allah duduk lagi Pak Dewan. Jangan cuma di Bontang. Insya Allah provinsi pun jadi. Saya tidak kampanye ini, tidak. Ya, Masya Allah. Haji Damang Pak. Beberapa minggu yang lalu saya ceramah subuh. Di mana saya ceramah subuh? Masjid di belakang SMP 1. Siapa yang pernah sholat di sana? Sepertinya tempat wudhu yang paling mewah di Bontang itu di tangan keluar air. Seperti di hotel Pak. Ketika saya mengisi ceramah subuh, saya baru tahu kalau masjid itu dibangun oleh satu orang namanya Pak Haji Tony. Yang punya Buana Jaya. Yang mobilnya ratusan ya. Katanya keuntungannya 1 bulan bersih 2-3 miliar. Itu masjid di belakang SMP 1, beliau tidak mau dibantu, beliau semua. Makanya Bapak kalau sholat di sana itu seperti hotel itu, Masya Allah tempat wudhunya leks. Lalu bagaimana sumbangan jamaah? Sumbangan jamaah itu katanya mau ditambah untuk di belakang supaya jalan amalnya jamaah. Tapi kalau untuk mubalik, untuk imam, untuk muazzin, untuk marbot, beliau yang kasih. Bukan dari masjid. Hebatnya itu Pak. Kata Pak Imam Sanusi, nah ini koleganya juga Pak Jiriwan Imam Sanusi, kata beliau, Ustaz, ini masjid tidak mau beliau dibantu. Jadi bangun sendiri. Katanya hampir juga. Mubalik, imam, muazzin, dari beliau. Dan Bapak kalau lihat di depan kuburan itu mobil, Masya Allah. Betul. Jadi orang yang dermawan itu kan demi Allah tidak akan pernah berkurang rezekinya. Dokter Rahma, siapa yang berobat di Dokter Rahma? Itu Dokter Rahma bukan ASN. Dokter yang paling laris manis Dokter Rahma. Coba-coba Ki daftar jam 4 tidak kebagian. Jam 3 Ki antri itu. Beliau tiap tahun habis Pak. Dan inilah sesungguhnya harta kita. Yang di dompet, yang di rekening itu belum tentu milik kita. Jadi hilang, diambil orang, boleh jadi kebakaran, macam-macam. Tapi kalau sudah kita belanjakan di jalan Allah, membangun rumah Allah, Masya Allah Masjid Baitur Rahim ini masih banyak butuh bantuan uluran tangan kita. Di depan saya masih ketar-ketir itu kalau nanjak dari jalan itu. Itu kalau sudah jadi nanti Masya Allah. Ini harta kita yang sesungguhnya. Amal jariah Pak. Tidak akan pernah putus.
Bapak Ibu yang menyumbang di Masjid Baitur Rahim ini sudah meninggal, itu pahalanya selalu mengalir. Dan saya yakin para mubalik sudah sering menyampaikan bahwa siapa yang membangun rumah Allah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan nanti rumah di surganya Allah. Dan rumah di surganya Allah, Masya Allah. Dan tidak hanya itu, setiap orang yang melakukan kebaikan di rumah Allahnya mengalir terus pahalanya pada orang yang menyumbang. Ustaz, saya kemarin tidak pernah menyumbang materi, saya cuma menyumbang pikiran, saya cuma menyumbang kemanfaatan, saya cuma menyumbang tenaga. Itu sedekah juga. Itu infak kita juga. Dan ini Allah mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinilah harta kita tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebabnya pintu rezeki itu tidak hanya lewat bekerja. Pintu rezeki itu tidak hanya lewat bekerja. Jadi kalau ada yang pensiun, jangan pernah khawatir, Pak. Kenapa pintu rezeki tidak hanya lewat bekerja? Bekerja iya pintu rezeki, tapi pintu rezeki tidak hanya lewat bekerja. Ada 12 pintu rezeki. Kalau bisa 12 pintu rezeki ini semua kita ambil, semua kita raih. Mana pintu rezeki yang 12? 1. Bekerja. 2. Silaturahmi. Silaturahmi itu pintu rezeki. Man ahabba ayyubasata lahu fir rizki wa yutsa'alahu fi asari. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung tali silaturahmi. Jadi kalau rezekinya Pak Dewan mau bertambah, banyak silaturahmi. Assalamualaikum. Aduh. Silaturahmi. Itu tuh buka pintu rezeki. Saya yakin Pak Dewan ini rezeki yang sangat beliau harapkan. Kita semua mudah-mudahan beliau bisa menjadi wakil kita. Itu rezeki buat beliau. Dengan apa? Dengan banyak silaturahmi dan banyak apa materi, tangan atau kalimat proposal apalah. Kalau tidak ada, tidak saya tembak. Kalau ada, ya kapan lagi? Insya Allah. Yakin Bapak Ibu, kasat mata berkurang harta kita, hakikatnya tidak pernah berkurang, semakin diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, ayo mari kita banyak-banyak sisihkan harta kita. Dan sedekah yang paling bagus itu kapan Pak? Subuh. Itu paling bagus, disaksikan 2 malaikat Allah. Saksikan dan didoakan. Ya. Habis sholat subuh, masukkan ke kotak amal. Dan yang paling bagus lagi, hari Jumat, subuh, wah paling mantap itu. Makanya sekarang lagi marak sedekah Jumat, Jumat berkah. Al-Muhajirin rasanya sudah 3 kali, baru dimulai Pak. Jadi setiap Jumat itu sudah kurang lebih 1000 sampai 1500 saya dengar. Alhamdulillah kotaknya bukan kue, tapi nasi. Makanya infaknya Al-Muhajirin bertambah, jamaahnya pun penuh sesak. Makanya bapak-bapak kalau istrinya tidak sempat masak siang hari Jumat ke Al-Muhajirin. Nasi kotak coy. Sudah 3 Jumat ini Pak. Rame sekarang Pak, Masya Allah. Bagus Jumat berkah. Apalagi Jumat subuh Pak. Lebih mantap. Dan lebih bagus lagi sedekah itu kalau diwasilakan Ustadz ya. Begitu memasukkan sedekah Bapak yang pedagang nih. Ya Allah. Subuh habis sholat subuh saya masukkan infak di Masjid Baitur Rahim 10.000 misalnya. Ya Allah, jadikan infak saya, dagangan saya di pasar hari ini laris manis. Masukkan, didoakan malaikat. Besok lain lagi, ya Allah ini ada 50.000 karena kemarin banyak rezeki. Hari ini saya mau infak di Baitur Rahim 50.000. Saya niatkan buat anak saya yang lagi kuliah di Makassar, jaga dia, bimbing dia, beri petunjuk dengan dia karena saya tidak bisa jaga 24 jam. Masukkan. Besoknya lagi, ya Allah, orang tua saya di Makassar sakit, di Jawa sakit, saya tidak bisa nengok, ya Allah. Jadikan asbab sedekah saya, infak saya, Engkau berikan kesabaran, kesembuhan penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan. Ya. Begitu juga ibu-ibu. Di hari keempat, ya Allah, saya perhatikan suami di samping rumah.
Agak lain-lain saya lihat suami saya itu. Bikin suami saya pusing kepalanya kalau tidak lihat saya 1 jam. Masukkan. Boleh? Boleh. Lawang Nabi tali terompahnya putus, Pak, lepas. Tali sepatu sendalnya Nabi putus. Ya Allah, tali terompah saya lepas. Kesannya lebay kan? Itu hebatnya sedekah, Pak. Tidak hanya menjadi pembuka pintu rezeki, tapi insya Allah apa saja yang menjadi hajat kita, keinginan kita, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dimuluskan oleh Allah. Pak Dewan, saya ulang, pintu rezeki tidak hanya membuka pintu rezeki, tapi juga melancarkan, memudahkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan tangan kita, ikhlaskan hati kita untuk senantiasa suka, senang membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada titipan dari jamaah, kita doakan sama-sama. Bapak Ibu, orang tuanya lagi sakit, kita doakan semoga diberikan yang terbaik oleh Allah, diberikan kesabaran, digugurkan dosa-dosanya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahlikil kafaratul musyrikina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Khususan Ibu Lanani binti Karateng birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafaratul musyrikina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.